Tetapi dengan singkat, dua malaikat datang dengan mata yang membara, dan malaikat ini langsung membentak, menghardik, menanyakan tiga hal: man rabbuk wa ma dinuk wa ma taqulu an hadzal rajul. Maka fa amma man ada wa man ada faman ada, siapa saja mengulangi terus dia teruskan, maka dikatakan itulah orang yang tempatnya dalam neraka jahanam, mereka selama-lamanya di dalamnya. As-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang paling membinasakan, 7 dosa yang paling menghancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, insyaallah akramani wa iyyakumullah. Marilah kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dalam apapun kondisi keadaan kita. Nikmat Allah wajib kita akui jauh lebih banyak dibandingkan ujian yang diberikan kepada kita. Maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk kekasih Allah dan juga kekasih kita bersama, asyraful anbiya wal mursalin, habibillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal musliman, ayah bunda sekalian, saudara-saudari, adik-adik serta anak-anakku yang tercinta. Tema kita yang dimintakan di malam hari ini adalah al-hayatu ma ba'dal maut, kehidupan di seberang kematian. Rasulullah bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu afdha' minal qabr. Aku belum pernah melihat ada pemandangan yang lebih menyeramkan, ada pemandangan yang lebih mengerikan, ada pemandangan yang lebih berat, lebih menakutkan, melebihi pemandangan alam kubur. Apa yang Rasul saksikan di alam kubur? Pernahkah beliau dibawa ke alam kubur? Iya. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, malaikat Jibril mengajak aku meninggalkan kehidupan dunia ini menuju ke alam di seberang kematian. Dan Rasulullah mustahil berdusta. Aku dibawa kepada kehidupan setelah kematian, dan banyak pemandangan yang diperlihatkan kepadaku. Seluruhnya membuat aku tidak mampu menahan diri untuk bertanya karena begitu menakutkan apa yang kulihat. Dalam wisata perjalanan alam kubur ini, sampailah perjalanan menuju ke taman-taman surga, di mana aku akhirnya juga melihat orang-orang soleh yang telah meninggal dunia diperlakukan begitu istimewa. Dan aku pun tak luput bertanya kepada malaikat Jibril ini, siapa? Apa dulu di dunia yang dikerjakannya? Kenapa dia begitu istimewa pada hari ini? Ibarat yang kami muliakan, perjalanan panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menelusuri alam kubur ini kita akan sampaikan di malam hari ini. Semoga saja banyak kesalahan yang terlanjur kita buat, yang seharusnya kita dihukum di alam kubur, karena kita tahu hari ini, kita taubat hari ini, dan kita berubah besok hari, insyaallah itu semua tidak akan dikenakan kepada kita, sebab kita beruntung karena kita cepat tahu dan kita segera taubat dan kita merubah diri. Itu tujuan sesungguhnya dari adanya majelis ilmu ini.
Begitu juga hal-hal yang selayaknya patut dan pantas untuk kita kerjakan agar kita termasuk di antara orang yang diistimewakan dan dimanjakan oleh Allah di kehidupan taman surga sambil menunggu kiamat. Kita hendaknya termasuk orang yang mampu mengerjakannya mumpung masih lengket nyawa di dalam badan. Baiklah ayah bunda sekalian, bapak ibu, saudara-saudariku dan anak-anakku tercinta, pemandangan pertama yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena tema kita adalah kehidupan setelah kematian, kita sebutkan secara ringkas perjalanan ruh. Dua perjalanan ruh, ruh yang soleh beriman bertakwa, ruh yang kafir atau zalim, fasik, munafik, musyrik dan seterusnya. Ruh orang beriman dikeluarkan dengan lembut oleh malaikat maut sambil diperlihatkan pemandangan surga yang hanya dia seorang bisa melihat, dan di situ ada suatu gedung yang maha sempurna indahnya, tidak pernah ada dilihat di muka bumi, dan ternyata tertulis di situ bahwa pemilik istana yang maha mewah ini adalah nama dia. Maka seperti ingin meloncat dia dari kehidupan ini untuk segera menyongsong tempat yang telah dia lihat. Dengan itu nyawanya begitu mudah dibawa keluar oleh malaikat maut, karena dia sendiri juga ingin meninggalkan dunia ini untuk menempati tempat yang dijanjikan baginya. Makanya orang-orang beriman itu meninggalnya mudah. Walaupun mudah, Nabi tetap mengatakan sangat berat. Sehingga Nabi sendiri sampai berdoa, ya Allah, ringankan kematian ini. Ya Allah, ringankan kematian ini. Singkatnya, setelah dikeluarkan jasad, ruh daripada jasad, ruh ini segera dimandikan oleh 70.000 malaikat yang ternyata turun bersamaan dengan malaikat maut. Setelah dimandikan dengan air yang dibawa dari langit, setelah itu langsung dikafani dengan kain yang lembut dan wangi yang dibawa dari surga. Setelah itu disolatkan oleh 70.000 malaikat. Setelah selesai disolatkan, maka roh ini dibawa beriring-iringan menuju langit dunia. Sampai di gerbang langit dunia ditahan oleh malaikat penjaga gerbang langit dunia. Alangkah harum yang kalian bawa ini, alangkah enaknya. Makanya apa kata para malaikat? Oh iya, ini adalah hamba Allah yang sangat soleh, dia adalah hamba Allah yang sangat bertakwa, dia hamba Allah yang sangat dermawan, dia adalah hamba Allah yang sangat. Maka diceritakan kebaikannya. Malaikat penjaga langit dunia berkata, kami izinkan dia masuk bersama kalian, tapi syaratnya stop dulu dia, kami ingin ikut menyolatkannya. Masya Allah. Setelah itu dia pun disolatkan oleh seluruh malaikat yang kerjanya hanya berzikir, bertasbih, sujud kepada Allah di langit dunia. Disolatkan hamba Allah yang soleh ini. Masya Allah. Kemudian dibawa ke langit dunia lapis kedua. Terjadi hal yang sama. Ingat, ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, bukan hadis abal-abal atau hadis dhaif atau hadis hasan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di langit lapis kedua, begitu juga yang terjadi. Malaikat penjaga gerbang langit kedua minta izin untuk ikut disolatkan. Maka seluruh malaikat penjaga lapis langit kedua ini juga ikut menyolatkan sampai ke lapis langit yang ketujuh. Lalu terdengarlah gema dari arasy Allah, di mana Allah berfirman, antarkan kembali makhlukku ini, kembalikan ke dia, ke bumi, untuk mengikuti rute perjalanan yang resmi telah disiapkan bagi seluruh yang sudah mati. Maka diantarkan kembali ruh ini, dan berharap Rasulullah menyampaikan setiap yang meninggal keluarganya segera laksanakan penyelenggaraannya agar bisa bersamaan hendaknya diantarkan ruh oleh malaikat sementara jasad sudah ada di liang lahat, ya. Jadi bersamaan. Jangan sampai terkatang-katung, malaikat udah nyampe sementara jasadnya masih nunggu keluarga di Jakarta datang, masih nunggu keluarga dari Jerman datang. Akhirnya kasihan, arwahnya masih terkatung-katung di tangan para malaikat. Baik kaum muslimin, singkatnya bersatulah jasad dengan ruhannya saja. Tidak mampu lagi bergerak tangan ini, sebagaimana kita paham dia sudah menjadi mayit. Tetapi mereka ada di dimensi lain yang merasakan seperti layaknya kita ini merasakan semua. Ada rasa sakit, ada rasa sedih, ada rasa takut, ada rasa ketakutan. Tetapi dengan singkat, dua malaikat datang dengan mata yang membara,
Dan malaikat ini langsung membentak, menghardik, menanyakan 3 hal. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma taqulu an hadzal rajul. Apa agamamu, siapa Tuhanmu, dan apa pendapatmu tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad. Orang yang beriman ini dibantu oleh Allah dan mampu menjawab pertanyaannya dengan baik, dengan sangat baik. Lalu menggemalah suara dari langit, hambaku telah kuakui, dia telah kubenarkan, persaksiannya benar, jawabannya benar, maka letakkanlah ia di tempat yang dijanjikan. Maka dibukakan kepadanya dari sebelah kirinya pemandangan neraka Jahannam, dan di situ ada namanya, di salah satu kandang penyiksaan ada namanya di situ. Lalu jalan pun terbentang ke sana. Si hamba Allah yang beriman ini ketakutan, dan malaikat berkata, kamu tidak perlu takut, tempat ini disediakan untukmu. Apabila ketika hidup engkau melawan Allah, ketika hidup engkau banyak maksiat, engkau kafir kepada Allah, engkau adalah ahli dosa, tapi engkau tidak melakukan itu di dunia, tempat ini ditutup bagimu selama-lamanya. Maka tempat orang soleh ini di neraka disegel oleh Allah melalui informasi dari malaikat yang mendatanginya. Setelah itu dibukakan pemandangan sebelah kanan, maka dia pun melihat apa yang dilihatnya menjelang kematiannya tadi, yaitu pemandangan dalam surga. Ada istana yang maha mewah, maha indah, maha mahal dan maha sempurna. Dari situ ada namanya. Maka malaikat pun berkata, ketika si hamba Allah yang soleh ini ingin berjalan menuju ke sana, ditahan oleh malaikat. Kata malaikat, sabar, kau pasti akan memasukinya, tapi bukan sekarang, tunggu kiamat dulu. Maka berdoalah si hamba Allah yang soleh ini, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah, ya Allah segerakan kiamat, ya Allah cepatkanlah kiamat. Itu doa orang soleh, minta cepat kiamat. Roh ini dipisahkan kembali dengan jasadnya dan dibawa menuju ke Malaul A'la. Namanya Malaul A'la atau A'la Illiyin, tempat yang tertinggi. Dan Rasul mengatakan, Al-qabru raudhah min riyadil jannah. Kuburan itu bagi orang soleh dan bertakwa, dia akan menjadi satu taman di antara taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Maka diletakkanlah ia di sana, roh ini dalam keadaan bersenang-senang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa ketakutan dan juga mereka tidak bersedih hati. Hari-hari mereka tidak ada mengantuk, tidak ada capek, tidak ada sakit, tidak ada sedih. Inilah yang dialami oleh seluruh orang soleh yang meninggal dunia. Sayangnya tidak satu pun orang yang sudah meninggal dunia bisa ngasih informasi pada kita, ya. Kalau ada kita tanyai dia apa, akan menjadi berita paling viral sejagat. Akan tetapi belum pernah ada, tetapi hanya informasinya dari Al-Quran dan dari hadis. Semoga kita termasuk yang dapat berita ini nanti, amin. Di sana ngapain orang soleh ini? Bersenang-senang. Ingat sekali lagi, tidak ada kesedihan sampai hari kiamat. Kalaupun dia dengar ternyata suaminya sudah menikah lagi, enggak sedih. Dia dengar bininya sudah menikah lagi, tidak sedih. Dia dengar ternyata anaknya sudah menjadi penghuni penjara, atau anaknya sudah mati dan tidak bersama dengannya di tempat Malaul A'la, berarti dia di asfalas safilin, disiksa. Tidak sedih. Kenapa tidak sedih? Sedih itu sudah dicabut. Tidak ada lagi rasa sedih. Ibarat Allah yang kami muliakan, rasa rindu ada tidak? Juga tidak ada. Rindu dengan keluarganya. Kenapa tidak ada? Karena rindu itu juga bagian daripada penderitaan. Hanya saja gembira bertambah. Umpama ada yang meninggal, setelah setahun setelah dia meninggal, menyusul tetangganya meninggal, dan tetangga itu ternyata tetangga yang soleh pula, maka dia pun masuk bergabung dengan bersamanya di Malaul A'la. Dia akan bertanya, ahlan wa sahlan wa marhaban, menyusul juangku kiranya, ya. Alhamdulillah. Apa kabar orang rumah hamba? Bagaimana kabar istri saya? Kamu pasti tahu. Oh, alhamdulillah, istrimu sekarang masya Allah, dia sudah memimpin sebuah perusahaan. Why? Kok bisa? Dia bersama suaminya yang baru. Suaminya itu orang yang sangat soleh, sangat taat. Alhamdulillah, gembira. Bukan sedih lagi. Tidak setia apa jagi dia. Tidak ada begitu. Bahasa-bahasa yang seperti itu adalah bahasa kekecewaan, dan itu tidak akan ada. Ya, dia hanya akan mengatakan alhamdulillah, kalau begitu anak-anakku sekarang sudah punya ayah yang soleh dan baik, ayah yang sukses lagi, pengusaha lagi. Alhamdulillah.
Dan dia bertanya, bagaimana dengan anakku yang nomor 3? Anakmu yang nomor 3 sudah mati beberapa bulan yang lalu. Maka tahulah sang ayah ini bahwa ternyata anaknya tidak beruntung. Anaknya berada di asfalus safilin, di dalam kerak bumi, disiksa sampai hari kiamat. Sedihkah si ayah? Tidak. Sedihkah kita yang meninggal? Tidak. Kenapa tidak sedih? Wala la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kesedihan. Paling si ayah berkata, anak ambo itu memang mada dari dulu. Disuruh sembayang, di pamainannya sembayang. Disuruh pakai jilbab, nyo campaan jilbab, nyo pagalaan agamo. Akhirnya matinya ndak disiko tampeknya do. Rasailah. Asailah kalau bahasa Minang waya. Asailah. Ndak ada rasa sedih. Tapi kalau gembira ia bertambah terus. Bertambah terus. Anakmu sekarang sudah jadi hafiz. Masya Allah. Anakmu sekarang sudah menjadi hafizah. Allahu Akbar. Patutlah timbangan amal solehku makin memberat, makin membengkak. Alhamdulillah, ternyata aliran pahala dari anak-anakku yang taat-taat. Itu ada kegembiraan bertambah, Pak. Tapi kesedihan tidak ada, ketakutan tidak ada. Selama di dalam taman surga, sambil menunggu sangkakala kiamat ditiup, arwah orang-orang beriman ini hanya bercerita, bergembira, ia bersenang-senang makan dan minum. Masya Allah. Semoga ayah bunda sekalian, bapak ibu, seluruh adik-adik, dengan informasi dari Rasulullah ini memberikan sedikit gambaran. Fixnya nanti, realnya nanti, tunggulah malaikat maut tiba kawak sesurang beko. Di ma awak berada nanti, di cerita yang pertama ini atau cerita yang kedua? Bagaimana cerita yang kedua? Cerita yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, ya, pelaku maksiat, hobi dan cinta dengan dosa, mereka mati, ditarik nyawanya oleh malaikat maut yang sangat seram bentuknya, dengan ganas dan tidak ada rasa ampun dan kasih sayang, ditarik dengan penuh kejam, ya, dan digebukin, dihantam perutnya, dipukul dadanya, ditampar kepalanya sampai dia mau melepaskan nyawa dari badan. Singkatnya, kematian orang ini betul-betul sangat mengerikan. Singkatnya, keluarlah nyawa dari badan, langsung nyawa ini dimasukkan ke dalam karung yang sangat busuk yang dibawa oleh 70.000 malaikat yang tidak ada wajah senyum pada wajah mereka. Tidak disolatkan, tidak dimandikan, langsung diseret menuju ke langit dunia. Sampai di langit dunia, malaikat penjaga gerbang langit dunia segera menutup hidung dan merasa jijik. Alangkah busuknya yang kalian bawa, alangkah menjijikkan yang kalian bawa ini. Siapa ini? Para malaikat langsung mencerita, ini adalah si Fulan bin Fulan yang melawan pada orang tuanya, yang mempermainkan solat, yang anti bayar zakat, yang sering melecehkan ulama, yang sering mempermainkan dan mentertawakan ayat, dan sering menghina syariat. Ini adalah si Fulan bin Fulan yang suka bermakan riba, yang mempermainkan riba. Inilah Fulan bin Fulan yang suka segala kejahatan dan dosa yang dibuat, saling bercerita para malaikat. Lalu apa kata malaikat penjaga langit dunia? Kalau begitu si Fulan ini tidak kami izinkan lewat. Stop sampai di sini dan pintu gerbang tidak akan kami buka. Maka kata Rasulullah berikutnya, menggelegarlah suara dari langit, campakkan dia kembali ke bumi. Maka dicampakkanlah dia oleh para malaikat ini, dan saat itu Allah izinkan si nyawa melihat jasadnya sedang diurus oleh orang yang hidup di bumi. Ketika jasad ini dibawa ke keliang lahatnya, saat itu dia ketakutan, semakin ketakutan, dan si roh orang kafir, roh penjahat, roh orang zalim, ahli maksiat ini berkata, kemana kalian bawa ini? Kemana kalian akan simpan ini? Lalu dimasukkan ke liang lahatnya, dan dengan singkat dipadati kuburannya, dan dia pun ditinggalkan. Rohnya dimasukkan ke dalam jasad. Dia sudah ada dimensi yang lain. Saat itu dua malaikat datang dengan wajah yang super ganas, Munkar dan Nakir. Ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa ma taqulu ana hadzal rajul, dia tidak mampu menjawab. Dia hanya berkata, Lalu hantaman pertama dimulai. Hantaman pertama ini jeritannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggelegar sampai ke langit yang ketujuh. Hanya jin dan manusia yang tidak diizinkan Allah bisa mendengarnya. Kalau saya doakan kepada Allah, kalian bisa mendengarnya. Dua saja yang terjadi pada kalian: mati dek ketakutan mendengar suara jeritan itu,
Atau yang kedua, pingsan dalam keadaan langsung beruban kita, Pak. Saking ngerinya mendengarkan jeritan orang-orang yang disiksa di alam kuburnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, jadi dia pun diletakkan di dalam, oh maaf ada yang terlupa tadi ya, ketika dia ditanya dia tak mampu menjawab, maka diperlihatkan kepadanya pemandangan surga sebelah kanan. Ada namanya di situ dan terbentang jalan menuju ke sana. Dia fikir dia akan memasukinya. Dia berusaha bangkit ingin berjalan ke sana, ditanya oleh malaikat, mau kemana kamu? Ke rumah saya, ke tempat yang maha indah itu yang ada nama saya di sana. Kata malaikat, iya, seharusnya itu tempatmu, telah disiapkan oleh Allah di dalam surga. Engkau yang berhak memilikinya. Tapi semasa hidupmu di dunia, syarat-syarat untuk menjadi penghuninya tidak engkau tempuh. Engkau lebih mengikuti hawa nafsumu daripada perintah Allah Rabbmu. Engkau lebih mengikuti maksiat. Engkau lebih mengikuti ajakan setan yang terlaknat, pimpinan-pimpinan yang menyesatkan. Akhirnya engkau diharamkan dari tempat yang telah disiapkan untukmu. Maka ditutuplah pintu itu dan dia benar-benar sangat hancur. Orang yang merasa sangat hancur. Dibukakan pintu sebelah kiri, dia melihat pemandangan neraka, ada namanya di situ. Dan dibukakan jalan. Ketakutan dia. Malaikat berkata, ini tempatmu yang akan kau huni nanti, tapi bukan sekarang. Engkau akan menjadi penghuninya setelah kiamat. Maka berdoalah si hamba yang celaka ini. Berdoa, ya Allah, Allahumma ajjilis sa'ah. Kalau tadi ain ya, ain. Ajjilis sa'ah. Kalau yang ini hamzah. Ajjilis sa'ah. Ya Allah, tunda kiamat, lamakan kiamat. Ya Allah, lamakan kiamat. Karena dia takut akan menghuni tempat yang telah dikasih lihat kepadanya dalam neraka Jahannam. Lalu setelah itu baru hantaman pertama datang kepadanya, dia dipukul, masuk ke dalam perut bumi, ditarik kembali, disiksa, diganyah. Bapak Ibu, dalam beberapa fakta dan kenyataan di beberapa negara Uni Emirat Arab ya, di beberapa negara yang ada di Timur Tengah, ada anak yang baru usia SMA digali kuburannya, baru meninggal 1,5 jam yang lalu. Pas selesai digali, rambutnya memutih, darah keluar dari mana-mana, matanya seperti mau keluar, badannya remak-remuk di sana sini. Ya, ini menandakan baru saja mengalami proses penyiksaan. Tapi karena ayahnya seorang petinggi yang berpangkat, minta diotopsi anaknya. Pas digali terkejut mereka semua. Sang ibu pun pingsan. Ternyata si anak memang semasa hidupnya di dunia mempermainkan sholat, melecehkan syariat, dan menganggap remeh dosa maksiat. Nah, ini yang terjadi. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan, itu secara singkat ya, perjalanan ruh secara singkat setelah selesai yang bersangkutan di proses dari kematian. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita sebutkan tentang perjalanan Nabi. Saya melihat ada orang yang tergeletak dalam keadaan mengalai-alai seperti bantu orang istirahat di lantang di atas tanah. Tiba-tiba datang dari belakangnya seorang lelaki yang sangat kekar dengan tubuh yang besar, kemudian tangannya menggenggam batu runcing yang sangat tajam. Dijambaknya rambut laki-laki yang telentang tadi. Segera saja dengan tenaga yang sangat maksimal kuat itu, batu yang runcing dan tajam tadi dimasukkan ke dalam mulut, lalu dirobek pinggiran ini, dirobek sampai kemari, menggelepar-gelepar kesakitan, suara raungan kesakitan itu luar biasa. Laki-laki ini tidak ada rasa iba. Setelah itu tangan kanannya menjambak rambut, lalu dipindahkan batu tadi ke sebelah tangan kiri, diulang balik ke yang sebelah kiri lagi yang dirobek sampai kemari, sampai tak gantung-gantung dagu kok. Yang ini menggelepar. Apa kata Rasulullah? Saat yang ini dirobek, yang ini Allah pulihkan kembali. Kemudian dipindahkan lagi, dirobek lagi di sini, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Malaikat, siapa ini? Umatmu, kata Rasulullah. Apa dosanya ketika di dunia? Maka malaikat Jibril menjawab, ini orang ketika di dunia suka mengadu domba manusia. Ini orang ketika di dunia mulutnya suka memfitnah orang, sehingga orang yang tidak salah akhirnya masuk penjara, orang yang tidak salah akhirnya diusir dari negara, diusir dari kampung tanah airnya, diusir. Akhirnya orang yang macam ini tukang adu domba orang, tukang fitnah orang, dan orang macam ini paling berhak menerima siksaan ini. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya Allah, tidak putih-putih rasa sakit, tidak putih-putih. Ini dikatakan oleh malaikat Jibril, ini umatmu, ini umatmu. Berarti bisa jadi dia sholat, bisa jadi dia orang yang puasa, bisa jadi dia adalah orang yang haji, yang umroh. Lalu kemana amal solehnya semua? Karena ada dosa yang tidak kecil yang dia kerjakan, dan dia tidak tobat sampai dia mati, dia menanggung penderitaan itu.
Bismillah. Ibarat Allah. Itu pemandangan pertama. Pemandangan kedua, lagi-lagi seorang lelaki yang sedang duduk-duduk di lantai di tanah yang luas. Tiba-tiba seorang lelaki yang lain datang membawa batu sebesar batok kelapa. Batu ini langsung dihantamkan ke kepala laki-laki yang duduk tadi. Benaknya pun keluar, darahnya bercipratan kemana-mana, menggelepar seperti kuda yang disembelih, menggelepar. Ketika laki-laki yang menghantam batok kepala tadi mengambil batu yang tadi telah terlepas, diambilnya. Ketika dia mengambil batu itu, Allah pulihkan kepala yang tadi pecah, benak yang tadi keluar, darah yang tadi sumbratan kemana-mana, Allah pulihkan kembali. Dan belum sempat dia beraksi, laki-laki yang tadi menghantam kembali menghantam kepalanya, kembali menghantam kepalanya. Dan itu terus berulang. Siapa ini? Jibril. Umatmu, kata malaikat Jibril. Apa kesalahannya? Kesalahannya satu, ketika dia di dunia, dia punya hafalan Al-Quran lalu dia meninggalkan hafalannya. Yang kedua, ketika dia di dunia, dia punya ilmu tentang agama, sumbernya dari Al-Quran dan hadis, tetapi dia tidak mengamalkannya. Baik mulai mengamalkan indah. Mungkin ada yang berbicara di hati Bapak Ibu, kalau begitu awak nak usah apa Quran leh. Kalau begitu lebih bagus kita tidak usah menuntut ilmu, nggak usah saja ada di majelis ilmu, kita cukup jadi orang-orang biasa saja, karena bahaya di dalam kubur. Orang yang tidak menuntut ilmu, maka posisinya jelas seluruh hukuman azab akan dia rasakan nanti di alam kubur. Kalau yang tadi khusus hanya untuk yang melupakan hafalannya, hanya khusus untuk orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ma'adzanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau begitu tidak ada alasan bagi kita. Awaklah tahu Pak, tapi tidak kita amalkan, tidak ada alasan bagi kita kecuali wajib mengamalkan. Jika tidak diamalkan, tangguanglah resikonya. Ambo hafal Al-Quran Ustaz, tapi yo nak banyak dah. Juz 20, juz 29, juz 30, cuma 2 juz Ustaz. Pertahankanlah, kalau nggak bisa ditambah, pertahankanlah. Kalau bisa ditambah, derajat kita sesuai dengan berapa surat terakhir yang mana yang masih kita hafal, dinaikkan. Setiap satu surat naik 1 tingkat surga aja. Setiap satu surat yang dia hafal naik 1 tingkat lagi surganya. Naik terus seberapa terakhir daripada surat yang dia hafal. Makanya para hafiz Al-Quran 30 juz, dia hafalnya karena Allah, muskin dia menghafalnya, dia akan ada di surga yang tertinggi nanti, insyaAllah bersama para nabi-nabi, insyaAllah dengan para sahabat-sahabat yang mulia. Beruntunglah anak-anak yang hafizah. Beruntunglah orang tua yang anaknya hafizah. Pemandangan yang ketiga yang disaksikan oleh Rasulullah SAW di alam kubur, yaitu ada laki-laki yang berusaha berenang di aliran sungai darah. Dia tenggelam dan muncul dalam keadaan lelah sekali berenang sampai dia ke tepian. Ternyata di tepi sudah menunggu laki-laki dengan batu-batu kerikil sebesar-besar bola pingpong, ya. Dan batu-batu kerikil ini tajam-tajam, sandiang tajam-tajam. Ketika laki-laki yang berenang dengan kelelahan sampai ke tepi, langsung rambutnya dijambak. Laki-laki yang badan yang sangat kokoh dan kekar ini di tepi langsung mengambil kerikil tadi, dipuruk-puruknya ke dalam muncungnya, ya. Apa bahasa Indonesia dipuruk-purukan itu, ya? Tidak, batu kerikil tu disasak-sasak juga muncungnya, dipaksa untuk diluluh, luluh dia angkuh, dipaksa sehingga kata Rasulullah robek-robeklah lehernya. Ujung-ujung batu tadi merobek-robek lehernya dari dalam. Tak sanggup kita bayangkan sakitnya Pak. Tulang ikan saja ketelannya sedikit oleh kita, melulung-lulung ya wak keluar ye matu. Betul tak? Kalau Pak Ibu belum pernah merasakan, bersyukurlah. Saya pernah merasakan ketika di Mekah dulu. Tulang ikan yang paling-paling 1,5 sentinya, 1,5 senti cuma yoga gadang. Sekadang ujung lidi itu akan lumayan gadang tu. Masuk asiko, manangih siang malam. Payah mau tawaf minta kepada Allah, apa pun dosa hamba ampuni Allah. Ya, tawaf sambil nangis. Isi tawaf itu adalah minta dilapehkan di Allah iko. Baik Bapak Ibu, pulang ke rumah, baru berkumur, mau sekali kumur saja keluarnya langsung gadang tulang tu.
Itu baru tulang belia ya mato. Bagaimana dengan batu-batu kerikil yang tajam-tajam di tolonglah bahasa Indonesianya apa gitu? Di pura-puraan bahasa awal. Ya, ditekan, dipaksa masuk, dijejalin. Dijejalin. Itu pun bahasa Betawi nak. Ya udahlah, pokoknya gitulah, paham. Tersiksa sampai kapan ini malaikat Jibril? Sampai kiamat. Ini umatmu juga. Umatmu juga. Ya malaikat, apa kesalahan orang ini? Apa kata malaikat Jibril? Ini yang bermain-main dengan harta manusia. Dulu di dunia dia pinjamkan orang duit, lalu dia minta kembalian lebih. Ini adalah orang-orang yang makan riba. Ini adalah orang yang menternakkan uang ketika dia hidup di dunia. Dia bergelut dan dia hidup di atas penderitaan orang lain. Para pelaku riba, para pemakan riba, ya, orang-orang yang menabung dananya dengan sistem berbunga dan beriba, maka mereka mendapatkan siksaan itu di alam kubur. Berarti pasti tempatnya bukan di ala iliyin dong. Di mana tempatnya? Di asfalas safilin. Begitu ibarat Allah yang kami muliakan sampai hari kiamat kalau dia tidak taubat. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 273, fa amma man taba, siapapun yang bertobat, ya kan, Allah berikan untuknya falahu masalaf, yang sudah terlanjur, yang sudah berlalu, sudahlah Allah maafkan. Tapi kalau masih dia teruskan, mandangalah do, fatwa ulama lah do, pengajian lah pernah disampaikan, lain terdengar tapi si pakak sajanya, dia tidak peduli. Beko-beko lo dikaji, nanti lo dicari. Orang-orang macam ini mada kare kepala kare hati, akhirnya dia mati tanpa tobat. Maka fa amma man ada wa man ada faman ada, siapa saja mengulangi terus dia teruskan, maka dikatakan itulah orang yang tempatnya dalam neraka jahanam, mereka selama-lamanya di dalamnya. Sementara dalam kuburnya diperlakukan seperti ini. Naudzubillah, yang masih bergelimang dalam riba. Apakah riba dalam bank, riba dalam koperasi, riba dalam asuransi, riba dalam dalam lesing-lesing, riba dalam apa lagi, kredit-kredit, apapun yang ada riba-ribanya di sana, dia nggak berhenti, dia nggak taubat, masih diteruskan. Cukup bagi kami para dai dan para ulama, tugasnya hanya menyampaikan. Terserah pada umat, mau berubah tafadhal, baguslah itu. Tidak berubah, masih menikmati maksiat yang sangat besar itu, maka tanggunglah akibatnya. Selesai. Apalagi dosa berikutnya, maaf, yang tadi orang yang dijejelin tadi, bab tutup kerikil yang sangat banyak tadi, dia lari dan melepaskan diri dari jambakan laki-laki memaksakan batu kerikil dimakan. Setelah dia kembali ke tengah sungai, dia semakin tak sanggup, perutnya semakin membesar, ya, dia pun terminum darah, berusaha untuk muncul kembali, dan karena sudah tidak ada tenaga, dia ke tepi lagi, sampai di tepi diulangi balik perangai tadi oleh orang yang dari pinggir, sampai berlaku begitu sampai hari kiamat. Alangkah susahnya keadaan orang ini. Kira-kira anaknya yang soleh di dunia bisa membantu enggak ya? Anaknya yang hafizah di dunia bisa membantu enggak ya? Doa anaknya bisa menolong tidak ya? Di satu hadis kita mendengarkan doa anak yang soleh berguna bagi orang tua. Di lain hadis kita di ayat malah mengatakan 273 surah Al-Baqarah, dia selama-lamanya dikekalkan dalam neraka. Lalu di mana letak anak soleh yang akan membantu? Kalau dosanya mau itu bantuannya. Kalau dosanya termasuk as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang paling membinasakan, 7 dosa yang paling menghancurkan, ini tidak akan tertolong kecuali taubat nasuhanya dia. Tidak akan tertolong. Sihir, syirik, durhaka kepada kedua orang ibu bapak kandung, memakan riba, membunuh orang tanpa alasan yang hak, lari dari medan tempur, apalagi yang lain, memakan harta anak yatim. Ini 7 dosa paling besar. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini tidak akan bisa diselesaikan kecuali bersangkutan taubat nasuha.
taubatan nasuha. Baik, selanjutnya Nabi Muhammad diajak terus melakukan perjalanan. Nabi melihat ada tungku api yang sangat besar, dan di atasnya ada kuali raksasa terbuat dari besi yang telah memerah. Nabi mendengarkan ada suara jeritan dari dalam kuali itu. Orang melolong-melulung, ya, orang menjerit-jerit, kepanasan, kesakitan. Sesekali Nabi melihat ada kepala orang mencogok pula. Muncul dari bibir kuali yang paling atas. Muncul ternyata api yang di bawah menyambar sehingga dia masuk lagi ke dalam. Maka malaikat Jibril mengajak, ayo Muhammad, kita naik. Disediakan oleh Allah tangga khusus sehingga Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik tangga itu dan melihat dari atas. Benar-benar Pak, manusia laki-laki wanita telanjang bulat seluruhnya, dalam keadaan digongseng hidup-hidup, sementara mereka tidak bisa mati-mati. Ya Allah ya Rabb, digongseng hidup-hidup sementara tidak bisa mati-mati. Siapa ini Jibril? Awak kena setrika seketik lama luang, tapi jak kau puntung rokok saja lama luang, kena kenal pot onda saja lama luang. Bagaimana kita mengalami posisi tubuh kita tanpa ada pakaian pelindung sementara digongseng dalam kuali yang memerah? Mari kita lanjutkan insyaallah selepas solat isya nanti. Kita lanjut sedikit lagi, lalu kita tanya jawab kalau ada yang tanya jawab. Jika tidak, saya juga langsung minta izin sebab saya ada rapat penting juga di pesantren. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.